Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah dengan NIM 2203592. Di sini kita akan membahas mengenai software atau perangkat lunak SPSS dalam memenuhi mata kuliah tugas akhir dari IT dalam pembelajaran oleh dosen pengampu Ibu Puspatni SPD MA dan Bapak Novi Helman SPD MPD. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa sih SPSS ini. Nah, SPSS atau singkatan dari Statistical Package for the Social Science, yang dimana diperuntukkan untuk mempermudah kita dalam mengolah data, apalagi dalam analisis statistika. Nah, beberapa manfaat dari SPSS ini adalah mempermudah kita dalam mengolah data yang sudah kita dapatkan, dan SPSS ini juga mengefisiensi waktu kita, apalagi dengan software SPSS ini mempermudah kita dalam menganalisis data. Nah, mungkin langsung saja kita akan mencoba membahas dari SPSS ini, yaitu mengenai uji korelasi SPSS. Nah, bagaimana kita dapat menginstal dari aplikasi SPSS ini? Teman-teman, yang pertama kali adalah silahkan buka browser yang dimiliki, baik browser berupa Google Chrome ataupun Firefox. Nah, di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Nah, untuk mendapatkan aplikasinya sendiri, kita bisa masuk ke dalam website IBM SPSS Statistical Learning. Nah, teman-teman, nanti IBM SPSS Statistika ini ataupun softwarenya ini bisa kita dapatkan dengan free. Nah, di sini kita bisa lihat ada try it free, sama bisa juga untuk mendapatkan aplikasi ini dengan cara kita membayar kepada pihak IBM SPSS. Namun, kita juga bisa mendapatkan eh, software ini dengan mencoba try it free, yang dimana nanti kita akan bisa mengaksesnya secara free selama sebulan. Nanti teman-teman bisa masukkan saja login dalam email yang teman-teman gunakan. Ikuti saja alurnya, nanti akan diarahkan untuk mendownload software dari IBM SPSS tersebut. Nanti silahkan dikondisikan berapa bit dari Windows yang teman-teman gunakan, 64 ataupun 32. Nah, di sini eh, saya sudah download, teman-teman. Di sini kita lihat ada aplikasinya. Nah, namun di sini kita akan mencoba membahas beberapa fitur yang ada di SPSS. Namun di sini kita akan membahas mengenai data SPSS dalam uji korelasi. Nah, di sini saya sudah membuat data SPSS-nya, teman-teman. Nah, yaitu ada data jawaban responden korelasi, yang dimana ada tiga variabel yang kita gunakan, yang dimana X1 ini adalah motivasi, X2 ini adalah lingkungan, X3 adalah hasil belajar. Nah, data respondennya ini ada 25 buah. Oke, kita masuk saja untuk mengolah data menggunakan SPSS mengenai uji korelasi. Teman-teman, silahkan disalin saja data yang sudah disiapkan. Kemudian kita beralih ke software IBM SPSS statistik ini. Oke, kita tunggu dulu. Kita silang saja. Nah, oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam software dari SPSS ini. Nah, kita di sini akan mencoba uji korelasi. Nah, apa sih uji korelasi ini? Uji korelasi adalah sebuah pengujian yang digunakan untuk memperlihatkan apakah ada hubungan antara variabel yang kita gunakan. Nah, variabel yang saya gunakan tadi kan ada tiga variabel, ada X1, X2, dan X3. Nah, di uji korelasi ini kita akan melihat apakah ada korelasi atau hubungan antara ketiga variabel tersebut. Dari variabel X1, apakah ada hubungannya dengan variabel X2 dan X3? Variabel X2, apakah ada korelasi atau hubungannya dengan X2 dan X3? Begitu juga dengan variabel X3 kita. Nah, dalam SPSS ini, kita coba salinkan data yang udah kita dapatkan tadi.
Nah, di sini ada dilihat. Kemudian kita coba ke variabel view. Nah, untuk namanya ini silahkan diganti dengan X1, keduanya juga X2, dan X3. Salah ya, X3. X3. Nah, teman-teman, perlu diingatkan bahwa memang di software SPSS ini tidak bisa menggunakan spasi. Nah, teman-teman, untuk tipenya ini silahkan diganti ke numerik, karena memang data yang kita gunakan adalah berupa data numerik. Tiga-tiganya silahkan diganti. Numerik. Nah, widthnya ini adalah berapa angka di belakang koma yang ingin kita gunakan. Ini bisa disesuaikan saja. Untuk desimalnya, pastikan desimalnya ini semuanya adalah nol. Nah, untuk labelnya ini silahkan diganti. Tadi X1 saya buat adalah motivasi, X2 adalah lingkungan, dan X3 adalah prestasi belajar. Nah, nanti kita akan melihat apakah ada hubungan dari ketiga variabel ini. Kemudian udah semua, kita ke data view tadi. Nah, untuk melihat uji korelasinya, silahkan diklik Analyze. Ada beberapa fitur di sini, ada File, Edit, View, Data, Transform, Analyze Graph, Utility, Extension, Window, dan Help. Nah, di sini silahkan diklik Analyze. Kemudian kita masuk kepada Correlate, dan silahkan diklik Bivariate. Nah, di sini kita akan melihat korelasi koefisien pada person. Nah, untuk tiga variabel tadi, silahkan diklik saja tiga-tiganya. Kita lebih mudah Ctrl A saja. Kemudian pindahkan ke variabel. Nah, silahkan diklik person ini. Nah, test of significance. Nah, apa maksud dari two tail dan one tail? Ini maksud dari two tail ini adalah kita belum tahu apakah arah dari variabel kita itu positif ataupun negatif. Kalau one tail ini kita sudah tahu kemana arah dari variabel yang sudah kita gunakan. Nah, di sini kan kita belum tahu. Silahkan diklik two tail dan silahkan klik OK. Nah, jadi, ya teman-teman, jadi ini adalah hasil dari uji korelasi yang sudah kita gunakan dalam software SPSS ini. Nah, tahap selanjutnya, bagaimana cara kita dalam membaca korelasi ini? Sudah saya buat di sini. Jadi untuk membacanya itu teman-teman seperti ini. Nah, untuk variabel motivasi lingkungan prestasi belajar, bagaimana sih cara kita membaca dari uji korelasi ini? Cara membacanya adalah yang pertama, kita melihat dasar pengambilan keputusan ataupun nilai signifikansinya. Nah, di sini nilai signifikansinya adalah ini di baris yang kedua. Signifikasi, to tell, di lingkungan juga ada, dan prestasi belajar juga ada. Nah, coba kita lihat di sini, bagaimana dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka variabel tersebut adalah dia berkorelasi. Kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka variabel tersebut tidak berkorelasi atau tidak ada hubungan. Nah, bisa kita lihat di sini variabel motivasi, kita lihat signifikansinya itu, motivasinya ini jelas nol ya, karena yang kita lihat adalah hubungan dari motivasi dengan variabel yang lain. Kita lihat dari lingkungan. Nah, di sini dia berada pada 0,581. Nah, ini termasuk ke dalam lebih besar dari 0,05. Artinya, motivasi dan lingkungan ini tidak ada korelasi. Nah, kalau dengan prestasi belajar, ini ada korelasi yang dimana ini lebih kecil dari 0,05, di mana 0,0496. Artinya, ini lebih 0,496. Artinya dia lebih besar dari dia lebih kecil dari 0,05, artinya dia berkorelasi. Kita lihat juga untuk variabel lingkungan.
Nah, untuk motivasi dia lebih besar, berarti dia tidak ada korelasi. Prestasi belajar juga sama, dia tidak ada korelasi. Prestasi belajar kita lihat apakah ada hubungannya dengan motivasi dan lingkungan. Kita lihat, nah, di sini ada 0,496, artinya dia lebih kecil dari 0,05. Berarti maksudnya eh, variabel prestasi belajar ini ada hubungannya atau berkorelasi dengan variabel motivasi. Namun pada variabel lingkungan dia tidak ada eh, korelasi atau hubungannya. Nah, tahap selanjutnya ada di sini kita lihat person correlation, yang dimana ini adalah maksudnya derajat hubungan atau melihat bagaimana hubungan, nilai hubungan dari person correlation tersebut. Apakah dia tidak ada korelasi, korelasinya berada di tahap lemah, sedang, kuat, maupun sempurna. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk variabel motivasi, kita lihat person korelasinya itu berada di angka satu. Nah, satu itu artinya dia itu derajat hubungannya merupakan korelasi yang sempurna. Berarti di sini di tahap motivasi berarti kita mendapatkan bahwa korelasi kita di tahap korelasi yang sempurna. Untuk lingkungan itu dia berada di 0,1 dan prestasi belajar dia 0,143. Kita lihat di sini nilai person correlation 0 sampai 0,2 itu berarti tidak ada korelasi. Berarti di lingkungan dan prestasi belajar kita mendapatkan bahwa tidak ada korelasinya. Kita lihat juga di lingkungan. Nah, di lingkungan kita lihat ini malahan minus ya, di mana dia berada di rentang 0,116. Berarti di mana dia dimasukkan ke dalam tidak ada korelasi. Nah, pada lingkungan dia ini berada di angka satu, yang di mana dia itu ternyata maksudnya adalah dia berkorelasi sempurna. Prestasi belajar ini dia berada di rentang 0,76 kita lihat. 0,76 ini berarti artinya korelasinya itu kuat antara satu sama lain. Kita lihat prestasi belajar dengan motivasi, dia berada di rentang 0,143. Artinya tidak ada korelasi di antara kedua variabel. Prestasi belajar dengan lingkungan, dia berada di rank 0,76. Nah, itu juga sama, berarti tidak ada korelasi. Namun di variabel prestasi belajar, dia itu berada di rentang satu, yang dimana dia itu termasuk kepada korelasi sempurna. Nah, teman-teman, mungkin sekian saja bagaimana cara kita dalam menginterpretasikan uji korelasi antara tiga variabel, di mana variabelnya itu ada motivasi, lingkungan, dan prestasi belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.